Hai Zophilia, selamat datang dalam program yang bakal menyajikan film-film recommended, apalagi kalau bukan di Zofil, Zona Film. Nah, di episode kali ini sebelumnya perkenalkan nama aku Ilham Wahyudi. Di sini aku akan memberikan rekomendasi film-film menarik dari berbagai belahan dunia dengan berbeda genre setiap episodenya. Tapi bukan cuman memberikan rekomendasi doang, di sini juga aku bakal memberikan fakta-fakta menarik dari salah satu film yang bakal aku rekomendasiin. So, stay tune terus! Oke, di episode perdana kali ini aku akan memberikan rekomendasi film dengan genre survival. Nah, kira-kira film apa aja ya? Di urutan kelima ada Escape Room. Film ini menceritakan tentang 6 orang dengan latar belakang berbeda yang dipertemukan di dalam sebuah ruangan yang misterius. Nah, dalam ruangan ini mereka diberikan teka-teki untuk bisa keluar dari ruangan tersebut. Dan ketika mereka keluar dari ruangan tersebut, mereka malah menemukan ruangan lagi yang ada tantangan baru juga dan teka-teki juga nih di situ. Dan di film ini mereka yang menang adalah orang yang akan mendapatkan hadiah sebesar 10.000 US dollar. Namun sebenarnya film ini agak plot twist sih, Zophilia, karena kira-kira Zophilia harus tonton nih trailernya. They knew everything about us. This is my hospital bed. Me too. They made these rooms for us. Have you ever seen things that weren't there before? I am not imagining this. Surviving is a choice. I want to let me out of here. That's why they chose us. And they all look. Nah, selanjutnya Zophilia di urutan keempat ada Ready or Not. Film ini mengisahkan tentang sebuah keluarga kaya raya bernama keluarga Lidomas yang sebenarnya kekayaannya ini berasal dari ritual pemujaan setan yang dilakukan oleh mereka. Dan dalam film ini diceritakan salah satu keluarga mereka yang bernama Alex Lidomas menikah dengan seorang wanita bernama Grace. Nah, dalam film ini Grace harus mengikuti permainan dan permainannya ini adalah unsurnya ada petak umpet. Dan di situ Grace tak menyangka menjadi bagian dari permainan ini yang harus menjadi tumbal sebenarnya dalam film ini. So, agak serem sih guys. Nih trailernya, kalian bisa tonton ya. Shot the maid. Does she look like she's wearing a giant white wedding dress, Emily? Holy shit! I had to play along so that I can get you out. It's insane. They think they have to kill you before sunrise. Something very bad will happen to the family. If we don't find her, do you think this is a fucking game? Yes, hide and seek. Remember? They wanted to get married. No, I'm sorry. I'm sorry. Di urutan ketiga ada film The Hunt. Film ini menceritakan tentang 12 orang asing yang dipilih, kemudian mereka terbangun dalam sebuah tempat yang mereka tidak kenali sebelumnya. Di film ini, mereka sebenarnya tujuannya adalah untuk berburu sesuai judulnya The Hunt, dan mereka harus mencari siapa dalang dari permainan ini. Dan sebenarnya dalam film ini dalangnya adalah sekelompok elit yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Athena. Namun tujuan dari sekelompok elit ini meleset sehingga diketahui oleh sosok yang bernama Crystal. Nih, kira-kira teman-teman bisa lihat trailernya ya di sini. Tuh. Killing spree, you gotta come here right now. You actually believed we were hunting human beings for sport. But you are. I'm playing an Arab refugee, but I identify as white. I think that's problematic too, in some way. You wanted it to be real, so you decided it was. Di urutan kedua ada film Alice in the Wonderland. Film ini merupakan film yang diadaptasi dari komik manga Jepang yang bergenre thriller di karya Hara Aso. Dan di film ini diceritakan terdapat 3 orang sahabat yang terdampar dalam sebuah dunia paralel. Dan di sini mereka harus mengikuti permainan yang ada, atau jika mereka tidak mengikuti permainan ini mereka bisa mati ataupun terbunuh sia-sia. Dan mereka dalam film ini harus mempertaruhkan nyawa dan akhirnya mereka memecahkan satu persatu misteri dalam permainan ini yang mengancam nyawa mereka untuk terus bertahan hidup. Nah, Zophilia bisa cek di sini ya trailernya.
Nah, di urutan pertama ada film Squid Games. Film ini merupakan film di mana terdapat 456 orang yang memiliki keterlibatan hutang, dan dalam permainan ini mereka akan mendapatkan hadiah, yang menang itu akan mendapatkan 45,6 miliar won. Dan di film ini sebenarnya diceritakan konsepnya itu dari permainan anak-anak Korea, dan dalam setiap permainan ini mereka harus menang, dan kalau mereka nggak menang mereka akan dibunuh dalam film ini. Dan ada terdapat beberapa staf ataupun tentara yang menggunakan jumpsuit gitu dalam film ini. Dan di film ini sebenarnya diperankan oleh seseorang yang merupakan pengangguran, dan dia bertemu dengan teman masa kecilnya yang menggelapkan dana perusahaannya. Mungkin Zofilia bisa lihat cuplikan dari film ini ya di sini. 지금 이 자리에 계신 여러분들은 모두에게 공정한 게임을 위해서 개인 정보는 사전에 공개할 수 없습니다. 그 옛날에 어릴 때 하던 거 말이에요? 사람이 죽었다고요! 내 말 안 들려? 이러면 안 되는 거잖아! Nah, Zofilia, itu dia tadi rekomendasi film-film yang bergenre survival yang udah aku rekomendasiin. Nah, selanjutnya aku akan memberikan fakta menarik seputar film Squid Games. Yang pertama adalah warna. Dalam film ini didominasi oleh warna hitam dan pink, di mana dalam film ini bisa Zofilia lihat mulai dari warna peti mati, warna dari jaket staffnya itu warna pink. Dan dalam film ini juga itu sutradaranya mendapatkan inspirasi dari girl band asal Korea yaitu Blackpink, dan sebenarnya dalam film ini juga ada support dari salah satu personel Blackpink yaitu Jennie Blackpink, di mana Jennie memberikan support berupa coffee truck selama di lokasi syuting. Dan dalam film ini juga dalam credit title disebutkan bahwa Jennie di situ bagian dari support dalam film ini, dan terdapat ucapan terima kasih di sana. Di urutan kedua adalah seragam staff dan simbol di topeng. Dan bisa teman-teman lihat ya, di film ini staffnya itu menggunakan seragam jumpsuit berwarna pink, dan sebenarnya sutradaranya ini sempat memberikan konsep di mana seragamnya itu merupakan seragam pramuka karena menyesuaikan dengan tema permainan anak-anak Korea. Dan di film ini bisa teman-teman Zofilia lihat itu kan staffnya menggunakan topeng. Nah, topengnya itu terdapat simbol-simbol yang berbeda, ada lingkaran, ada segitiga, dan segi empat, di mana setiap simbol ini memiliki maknanya masing-masing dari simbol yang ada ataupun job desk dari staff dari permainan ini. Dan sebenarnya sutradara ini sempat memberikan opsi di mana topengnya ini berbentuk hewan-hewan ataupun figur-figur yang menyeramkan, dan akhirnya ditetapkan bahwa topengnya itu berwarna hitam dengan simbol-simbol yang aku sebutin tadi. Nah, fakta menarik ketiga adalah sutradara yang mengerjakan naskah selama lebih dari 10 tahun. Nah, Dong Hyuk yang merupakan sutradara dari film Squid Games mengerjakan naskah mulai pada tahun 2008 lalu. Dan dalam mengerjakan naskahnya sendiri, draft pertama dikerjakan selama setahun, kemudian dalam membuat 2 episode saja itu dikerjakan selama 6 bulan secara sendirian. Sampai akhirnya sutradara ini mencarikan dana untuk pembuatan film Squid Games, dan akhirnya Netflix menayangkan film ini 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2021. Fakta menarik keempat dari film Squid Games adalah boneka permainan lampu merah, lampu hijau. Nah, seperti Zofilia lihat dalam film ini terdapat boneka dalam permainan lampu merah, lampu hijau, di mana sebenarnya boneka ini adalah boneka sungguhan yang bisa dijumpai di pedesaan di Korea Selatan yaitu Jincheon. Nah, dalam film ini boneka ini dipinjam selama syuting berlangsung dan kemudian nantinya dikembalikan.
fakta menarik terakhir dari film Squid Games adalah permainan gulali dalgona menjadi tren di TikTok. Nah, seperti yang Zofia lihat dalam film ini terdapat tantangan di mana pemain harus mengikis pola dari lempengan gulali dalgona. Sampai akhirnya ini menjadi tren di TikTok dan bahkan menjadi menu dari berbagai kafe ataupun restoran yang ada. Oke Zofilia, itu dia tadi rekomendasi film-film bergenre survival dan fakta menarik soal film Squid Games. Nah, kira-kira di next episode bakal ngebahas film apa ya? Stay tune terus di Zofil, Zona Film hanya di YouTube channel Suska TV Official. Sampai jumpa!